Hai Taruna-Taruni sekalian, selamat berjumpa kembali pada video pembelajaran kali ini. Kali ini kita akan belajar tentang pentingnya pencegahan pencemaran lingkungan laut. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Menjelaskan mendeskripsikan tujuan dari Marpol 7378. Menerapkan tujuan dari Marpol 7378. Indikator pencapaian kompetensi, menjelaskan hubungan pencemaran laut dengan keseimbangan ekosistem laut, menyimpulkan pentingnya pencegahan pencemaran lingkungan laut bagi kehidupan manusia, mendeskripsikan polutan penyebab pencemaran lingkungan laut. Tujuan pembelajaran: menjelaskan hubungan pencemaran laut dengan keseimbangan ekosistem laut, menyimpulkan pentingnya pencegahan pencemaran lingkungan laut bagi kehidupan manusia, mendeskripsikan polutan penyebab pencemaran lingkungan laut, membuat clipping dan memberikan pendapat terhadap pencemaran lingkungan laut. Pentingnya pencegahan pencemaran lingkungan laut. Manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melakukan berbagai eksploitasi dan eksplorasi di planet ini. Memasuki abad ke-20, ledakan teknologi telah membuat manusia mampu untuk menembus semua bagian lautan. Laju pertumbuhan populasi manusia yang cepat disertai teknologi canggih dalam dekade yang agak singkat secara nyata telah berpengaruh pada ekologi lautan. Permasalahan penting lain yang ikut menurunkan kualitas perairan selama ini, masyarakat menganggap laut sebagai tempat menetralisir berbagai kekotoran dari aktivitas manusia. Laut sebagai tujuan paling akhir aliran sungai dari wilayah daratan. Di samping aktivitas manusia di atas, yaitu kapal, pengoboran minyak, tambang, dan lain-lain, secara sadar telah ikut memberikan kontribusi besar dalam penurunan kualitas perairan. Ditambah dengan aktivitas manusia di darat yang menjadikan sungai dan laut sebagai tempat pembuangan sisa-sisa aktivitas produksi manusia, yaitu menjadikan laut sebagai pembuangan air kotor, limbah-limbah berbahaya bagi biota laut, dan sampah-sampah non-organik yang sulit untuk dihancurkan dalam badan air. Pencemaran laut didefinisikan sebagai peristiwa masuknya partikel kimia, limbah industri, pertanian, dan perumahan, kebisingan, atau penyebaran organisme invasif ke dalam laut yang berpotensi memberi efek berbahaya. Sedangkan untuk kata polusi biasa digunakan untuk memberi arti khusus pada kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh sampah yang dibuang ke laut. Sehingga polusi laut atau marine pollution sering diartikan sebagai kerusakan lingkungan laut akibat masuknya berbagai jenis sampah buatan manusia yang tidak ada di alam, sehingga menghasilkan efek berbahaya bagi polusi manusia maupun ekologi di laut itu sendiri. Berikut grafik pencemaran laut. Pencemaran laut dapat dihasilkan dari daratan, eksplorasi dan produksi minyak, kegiatan pembuangan sampah, transportasi laut, dan masukan dari atmosfer. Unsur pokok pencemaran lingkungan laut: 1. Kegiatan pelayaran, 2. Kegiatan pengeboran, 3. Kegiatan penyulingan, 4. Kegiatan terminal atau pelabuhan, 5. Kegiatan galangan kapal. Pencemaran karena kegiatan pelayaran: 1. Kapal tubrukan, 2. Kapal kandas, 3. Kapal kebakaran, 4. Kapal tenggelam, 5. Jatuhnya muatan, 6. Kegiatan penumpang dan awak kapal. Pengoperasian normal kapal dari ruang permesinan: 1. Kebocoran bahan bakar, 2. Kebocoran minyak lumas,
3. Tumpahan bahan bakar dan minyak pelumas. 4. Air laut dan poros propeller dan instansi pendingin mesin. Dari ruang muat, 1. Sistem balas. 2. Pencucian tangki muatan tumpah atau jatuh. Dari ruang akomodasi, 1. Kotoran manusia. 2. Sampah. Berikut beberapa sumber polutan yang masuk ke laut. 1. Buangan kapal. Kapal dapat mencemari sungai dan samudera dalam banyak cara, antara lain melalui tumpahan minyak, air penyaring, dan residu bahan bakar. Polusi dari kapal dapat mencemari pelabuhan, sungai, dan lautan. Kapal juga membuat polusi suara yang mengganggu kehidupan liar alam, dan air dari balas tank dapat menyebarkan ganggang atau alga berbahaya dan spesies asing yang dapat mempengaruhi ekosistem lokal. 2. Plastik. Plastik telah menjadi masalah global. Sampah plastik yang dibuang, terapung, dan terendam di lautan, 80% dari sampah di laut adalah plastik, sebuah komponen yang telah dengan cepat terakumulasi sejak akhir Perang Dunia Kedua. Massa plastik di lautan diperkirakan yang menumpuk hingga 100 juta metrik ton. Jaring ikan yang terbuat dari bahan plastik kadang dibiarkan atau hilang di laut. Jaring ini dikenal sebagai hantu jala, sangat membahayakan lumba-lumba, penyu, hiu, dugong, burung laut, kepiting, dan makhluk lain. Plastik yang membelit membatasi gerakan, menyebabkan luka dan infeksi, dan menghalangi hewan yang perlu untuk kembali ke permukaan untuk bernafas. 3. Racun. Selain plastik, ada masalah-masalah tertentu dengan racun yang tidak hancur dengan cepat di lingkungan laut. Terbagi dua. Pertama, kelompok racun yang sifatnya cenderung masuk terus-menerus seperti pestisida, furan, dioksin, dan fenol. Terdapat pula logam berat, suatu unsur kimia metalik yang memiliki kepadatan yang relatif tinggi dan bersifat racun atau beracun pada konsentrasi rendah. Contoh logam berat yang sering mencemari adalah air raksa, timah, nikel, arsenik, dan kadmium. 4. Eutrofikasi. Peristiwa eutrofikasi adalah kejadian peningkatan atau pengkayaan nutrisi. Biasanya senyawa yang mengandung nitrogen atau fosfor dalam ekosistem. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan produktivitas primer ditandai dengan peningkatan pertumbuhan tanaman yang melebihi dan cenderung cepat membusuk. Efek lebih lanjut termasuk penurunan kadar oksigen, penurunan kualitas air, serta tentunya mengganggu kestabilan polusi organisme lain. Muara merupakan wilayah yang paling rentan mengalami eutrofikasi karena nutrisi yang diturunkan dari tanah akan terkonsentrasi. Nutrisi ini kemudian dibawa oleh air hujan masuk ke lingkungan laut dan cenderung menumpuk di muara. 5. Peningkatan keasaman. Lautan biasanya menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Karena karbon dioksida atmosfer meningkat, lautan menjadi lebih asam. Potensi peningkatan keasaman laut dapat mempengaruhi kemampuan karang dan hewan bercangkang lainnya untuk membentuk cangkang atau rangka. 6. Polusi kebisingan. Kehidupan laut dapat rentan terhadap pencemaran kebisingan atau suara dari sumber seperti kapal yang lewat, survei seismik, eksplorasi minyak, dan frekuensi sonar angkatan laut. Perjalanan suara lebih cepat di laut daripada di udara.
Hewan laut seperti paus cenderung memiliki penglihatan lemah dan hidup di dunia yang sebagian besar ditentukan oleh informasi akustik. Hal ini berlaku juga untuk banyak ikan laut yang hidup lebih dalam dunia kegelapan. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa kembali pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.